Halo, kembali lagi ke channel Satu Siklus Sirkadian dan sekarang kita akan belajar mengenai edema paru akut. Ini merupakan episode ke-7 dari ACLS Prep Series, seri yang mempersiapkan kita untuk mengikuti kursus Advanced Cardiac Life Support. Nah, kita kenalan dulu dengan edema paru akut. Edema paru akut atau akut lung edem atau bisa disebut ALO itu merupakan penumpukan cairan di jaringan interstisial paru. Itu bisa disebabkan oleh dua kausa. Kausanya bisa kardiogenik atau yang berasal dari jantung, dan non-kardiogenik. Non-kardiogenik itu contohnya misalnya pasien-pasien yang bukan penyakit jantung, misalnya pasiennya pneumonia atau pasiennya infeksi viral, misalnya COVID, itu juga bisa menyebabkan edema paru akut karena badai sitokinnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai yang kardiogenik karena kita akan mempersiapkan untuk ACLS. Jadi, edema paru yang disebabkan karena gangguan dari jantungnya sendiri. Untuk itu kita mulai dengan belajar patofisiologinya dulu. Jadi seperti yang kita tahu, darah itu dari tubuh kita akan dibawa kembali ke sisi jantung bagian kanan, yaitu bagian atrium kanan dan ventrikel kanan, melewati vena cava inferior dan vena cava superior. Lalu dari ventrikel kanan itu akan dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dari situ, dari paru-paru akan terjadi exchange atau pertukaran oksigen dan akan dibawa ke sisi jantung yang bagian kiri, di atrium kiri dan ventrikel kiri, melalui vena pulmonalis. Nah, dari sini, jantung kiri, terutamanya adalah ventrikel kiri, akan memompa ke seluruh tubuh melewati aorta. Nah, patofisiologi dari edema paru akut kardiogenik ini berarti ada kelemahan dari jantungnya sendiri. Jadi ada gangguan di jantung. Nih. Contohnya tuh kayak gimana sih? Misalnya gini, setiap kali kita memompa, normalnya, itu anggaplah 100% ya, 100% darah, itu yang akan dikeluarkan oleh ventrikel kiri ke tubuh kita itu adalah 70%. Sedangkan 30%-nya itu adalah residu atau sisa. Jadi efisiensi atau kemampuan jantung untuk memompa sekali kuncupnya itu adalah 70%. Ini disebut dengan ejection fraction atau fraksi ejeksi. Kalau misalnya terjadi gagal jantung atau kelainan pada jantung, itu berarti adanya kelemahan dari kemampuan pompa jantung. Jadi yang harusnya tadi 70%, bisa 70% darah bisa dikeluarkan, itu bisa jadi hanya 30% saja yang dikeluarkan. Jadi yang residunya adalah 70%. Berarti kan sisanya itu makin banyak. Nah, kalau misalnya sisa darah yang ada di jantung itu makin banyak, itu kan lama-lama dia akan menumpuk. Karena dia akan menumpuk, maka dia akan kepenuhan darah kan. Nah, ketika dia kepenuhan darah itu dia akan terjadi reflux atau terjadi bendungan dari vaskular. Jadi darahnya itu penuh di belakang, di struktur sebelum sisi jantung bagian kiri. Nah, struktur sebelum sisi jantung bagian kiri itu adalah apa? Adalah paru-paru. Nah, jadi darahnya itu karena dia tidak bisa dipompa dengan baik, jadi dia akan membuat suatu bendungan vaskular. Bendungan vaskular itu yang ada di paru-paru. Makanya paru-paru itu akan dipenuhi oleh darah. Paru-paru akan dipenuhi oleh darah yang akan menyebabkan edema dari paru. Itu adalah suatu patofisiologi yang edema paru akut kardiogenik. Karena kemampuan dari pompa jantung itu sendiri. Nah, untuk diagnosisnya, kalau edema paru yang non-kardiak, itu biasanya riwayat penyakitnya itu di luar penyakit jantung. Lalu pemeriksaan klinisnya itu akralnya hangat. Tidak ada suara jantung tambahan atau galloping. Tidak adanya distensi vena jugular. Bronkinya kering, bisa jadi wheezing, terserah. Kalau tes labnya tuh EKG-nya biasanya normal. Ronsen toraksnya tidak ada kardiomegali dan distribusi edemanya itu perifer. Seperti di COVID ini kan distribusinya edemanya perifer. Enzim jantungnya biasanya sih normal. Nah, kalau misalnya dia edema parunya kardiak atau disebabkan oleh jantung, itu biasanya dari riwayat penyakitnya itu ada dyspnea on effort. Dyspnea on effort itu apa? Jadi pasien itu mengalami sesak napas. Dia kesulitan bernapas ketika dia melakukan suatu aktivitas berat. Ya kenapa bisa kayak gitu? Ya karena si parunya itu lagi edema. Maka dia terjadi kesulitan dalam menarik napas dan mengeluarkan napas karena ya paru-parunya lagi basah gitu. Ini biasanya diklasifikasikan pakai NIHA. NIHA ada kelas 1 dan sampai kelas 4. Lalu yang kedua adalah ortopnu. Ortopnu itu adalah pasien itu lebih nyaman ketika dia duduk dibandingkan
ketika dia tiduran. Jadi pasien itu ketika dia tidur malam, itu dia biasanya tidur dengan minimal 2 bantal di punggung. Karena pasien itu lebih nyaman ketika duduk atau semi recumbent. Karena ketika kita duduk, itu cairan yang ada di dalam paru-paru itu akan mengikuti gravitasi. Jadi dia akan berada di bagian lapang paru yang paling bawah. Jadi lapang paru yang atas tuh jadi lapang dia. Jadi bisa digunakan untuk pertukaran oksigen. Sedangkan kalau misalnya kita tiduran, itu semua lapang paru itu jadi basah. Jadi tempat untuk pertukaran oksigen itu akan lebih sedikit ketika kita tiduran. Gitu. Bisa juga pasien dari riwayat penyakit jantung. Misalnya pasiennya tuh infak miokard atau gagal jantung kiri, atau bisa juga penyakit jantung bawaan. Dari pemeriksaan klinis bisa akralnya hangat, bisa dingin, bisa pasiennya dalam shock. Dari auskultasi bisa ditemukan adanya S3 galloping atau suara tambahan dari jantung. Dan juga bisa ditemukan distensi dari vena jugular. Auskultasi paru bisa rongkinya basah, bisa wheezing. Kalau tes labnya, dari EKG-nya terdapat perbesaran dari ventrikel kiri. Bisa juga ditemukan iskemi atau infark. Ronsen toraksnya biasanya sih jantungnya membesar. Dan distribusi edemanya itu perihilar. Perihilar itu berasal dari medial, dari batang, dari trungkusnya si paru-paru. Dan enzim jantung bisa saja terjadi peningkatan. Ini pada pasien infak miokard. Nah, untuk pengobatan, algoritma edema paru akut itu ada 3 lini. Jadi lini pertama, itu yang pertama kita lakukan adalah kita posisikan dulu pasien. Posisikan duduk. Karena tadi, kalau duduk tuh lebih gampang pertukaran oksigennya dan pasiennya jauh lebih nyaman. Lalu kita bantu dengan oksigenasi, kita berikan non-rebreathing mask 10-15 LPM. Lalu kita pasang monitor. Monitornya adalah oximetri, EKG, dan pemasangan akses intravena. Lalu kita ambil darah lab untuk mengecek AGD dan kita bisa lakukan ronsen toraks. Lalu untuk obat-obatannya, untuk lini pertama itu kita cuma perlu 3 obat saja, yaitu nitrat, furosemid, dan morfin. Nitrat itu ada 2 sediaannya. Contohnya adalah nitrogliserin dan isosorbit dinitrat. Nih. Nitrat ini ada nitrogliserin itu 400 mikrogram, bentuknya tuh aerosol atau spray, dan kalau ISDN ini sublingual, jadi dia tablet yang ditaruh di bawah lidah. Kita berikan 5 mg maksimal 3 kali tiap 5 menit. Fungsi dari nitrat itu apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitansi vena. Jadi dia membuat relaksasi dari pembuluh darah vena. Tujuannya adalah biar cairan itu terkumpul di sistemik saja. Dengan cairan terkumpul di sistemik, dia akan mengurangi preload dari jantung. Jadi kemampuan jantung untuk memompa itu, beban jantung itu akan lebih rendah karena preloadnya tuh diturunin. Gitu. Kalau misalnya furosemid itu adalah diuretik. Jadi tujuannya adalah untuk menguras cairan yang ada dalam tubuh pasien. Biar jantungnya itu tidak perlu bekerja dengan keras. Kita bisa berikan 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan IV. Jangan lupa pasang daur kateter atau kateter urin. Kita bisa ulang bila respon tidak adekuat. Furosemid itu sediaannya tuh ampul. Ada juga tablet sih, tapi kita pakainya yang injeksi. 1 ampul itu 2 mili dan 1 milinya itu 10 mg. Jadi 1 ampul itu 20 mg. Yang terakhir obat adalah morfin sulfat. Morfin sulfat ini adalah narkotika, ya biar pasien itu tidak agitasi dan juga untuk mengurangi beban kerja jantung juga. Kita berikan 2-4 mg IV bolus pelan. Kalau misalnya pengobatan lini pertama itu tidak berhasil, kita ganti ke pengobatan lini kedua. Pengobatan lini kedua ini akan kita bagi berdasarkan tekanan darahnya, entah dia tekanan darah rendah atau normal atau tinggi. Kalau misalnya tekanan darahnya normal atau tinggi, itu kita bisa lanjutkan dengan pemberian nitrat. Ingat tadi, nitrat itu kontraindikasinya adalah pasien hipotensi. Jadi kalau misalnya sistoliknya di bawah 90 atau di bawah 100, jangan sekali-kali kita kasih nitrat. Karena dia justru akan memperparah hipotensinya. Kita bisa berikan obat nitrat, itu sama, nitrogliserin dan ISDN juga. Tapi bedanya adalah kita sudah tidak lagi menggunakan preparat oral. Kita sekarang menggunakan preparat IV, jadi atau yang disuntikkan. Kita bisa berikan kalau nitrogliserin itu 10-200 mikrogram per menit, atau kalau ISDN itu kita berikan 1-10 mg per jam. Ini kita berikan dengan menggunakan siring pump. Nah, pengobatan lini kedua yang tekanan darahnya rendah, itu akan dibagi lagi. Apakah
pasiennya itu dengan tanda syok atau tanpa tanda syok. Kalau misalnya pasiennya tanpa tanda syok, misalnya CRT-nya masih bagus di bawah 2, akralnya masih hangat, pasiennya urinnya masih adekuat, kemudian pasiennya tidak ada gangguan penurunan kesadaran tiba-tiba, itu kita bisa berikan obat yaitu dobutamin. 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit IV. Sedangkan kalau misalnya pasiennya ada tanda syok, itu kita berikan obat yaitu norepinefrin. Norepinefrin 0,1-0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit IV, atau kita bisa berikan dopamin. Dopamin 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kapan pakai norepinefrin, kapan pakai dopamin? Kalau dopamin itu dipakai ketika nadinya itu di bawah 60 atau pasiennya sudah bradikardi. Kalau misalnya pasiennya itu masih normal nadinya, ya kita berikan norepinefrin saja. Ini adalah contoh obat-obatnya, dobutamin dan norepinefrin. Kalau masih saja tidak teratasi, kita lanjut ke pengobatan lini ketiga, yaitu kita berikan monitoring ketat dan tindakan invasif. Monitornya dengan arterial line, CVP, atau kita bisa menggunakan kateter Swan-Ganz. Ini ya kateter monitoring yang langsung mengecek tekanan dari vena sentral. Ini arterial line. Nah, atau kita bisa juga lakukan tindakan invasif berupa IABP, PCI, atau CABG. Nah, PCI atau CABG ini itu biasanya kalau pada pasien-pasien yang terjadi myocardial infarct atau serangan jantung. Itu kita bisa lakukan PCI atau CABG. Nah, kalau misalnya IABP ini itu adalah ketika jantungnya itu sudah lemah, itu kita pasang balon yang bisa memompa dan mengencup sendiri. Nah, yang namanya intra-aortic balloon pump. Jadi balonnya itu ada di aorta. Tujuannya adalah untuk assist atau membantu si jantung itu untuk mengkontraksi, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu. Key point-nya adalah kita harus belajar bagaimana mengenali kausa dari edema paru, gimana cara bedain edema parunya ini kardiogenik atau bukan. Dan kita harus bisa mengatasi edema paru akut atau ALO dengan 3 lini pengobatan. Minimal kita harus bisa pengobatan lini pertama dan lini kedua. Seperti itu. Udah itu aja yang bisa aku bagi. Semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar, dan Tuhan memberkati.